Hai semua, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik. Guys, tinggal beberapa hari, tinggal menghitung hari menuju tahun baru Imlek. Udah siap-siap apa di rumah? Buat teman-teman yang merayakan pasti sudah menunggu-nunggu hari itu tiba. Mungkin ada yang udah mulai sibuk bersihin rumah, ada yang udah mulai sibuk belanja baju baru, siapin angpau, belanja atau bikin kue, dan masih banyak lagi. Nah, menjelang Imlek ini saya kembali mau cerita tentang dewa-dewi dalam kepercayaan Taoisme. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Taoisme itu adalah kepercayaan tertua yang berasal dari Tiongkok. Sebenarnya cerita dewa-dewi yang mau saya bawakan hari ini nggak ada korelasinya langsung dengan tahun baru Imlek gitu. Yang langsung berhubungan dengan tahun baru Imlek itu kan Dewa Dapur. Yang kalau nggak salah hari Rabu ini ya, kenaikan Dewa Dapur. Lupa lagi saya tanggalnya, nggak gitu perhatiin. Hari Rabu besok tanggal 24 lunar. Nah itu, tapi saya kan udah pernah bikin videonya sebelumnya, jadi saya nggak mau ceritain lagi. Kalau teman-teman yang masih penasaran apa sih itu Dewa Dapur atau Chao Chun Kong kalau dalam bahasa Mandarin, itu silahkan scroll di beranda YouTube saya, itu pasti ada gitu. Nah ini temennya Dewa Dapur, salah satu dari 5 dewa yang biasanya ada di dalam rumah. Kalau dalam rumah itu kan biasanya ada dewa pondasi, dewa dapur, dewa sumur, dewa talang air, dan dewa pintu. Nah, saya mau cerita yang tentang dewa pintu ini. Tapi sebelumnya warning dulu, no hate comment, nggak ada lagi komentar kebencian, sara, atau misalnya menjelekan agama atau kepercayaan satu sama lain, dan sebaliknya malah mengendorse atau promo agama sendiri ya, itu ya segala macam yang negatif komentar itu saya harap tidak ada di sini, karena saya juga males bacanya gitu kan. Ini kan cerita tentang sejarah dewa-dewi dalam kepercayaan Taoisme, tapi saya bukan mau menceritakan atau mempromosikan tentang kepercayaan Taoisme itu kepada teman-teman. Buat yang nggak mempercayai ya udah, ini cuma sekedar pengetahuan aja. Jadi kalau misalnya nggak srek apaan sih cerita tentang kepercayaan orang, ya udah silahkan di skip aja videonya. Saya juga nggak maksa untuk nonton gitu ya guys. Saling menghargai perbedaan satu sama lain. Thank you. Nah kalau begitu kita langsung masuk ke cerita tentang dewa pintu. Siapa sih dewa pintu itu? Sebelumnya tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 5 dewa yang biasanya ada di dalam rumah-rumah orang Tionghoa. Dewa dapur, dewa talang air, dewa pintu, dewa pondasi, dan satu lagi dewa sumur, Use atau 5 Hyang. Nah, pemujaan terhadap kelima dewa itu sudah berlangsung sejak sangat lama. Mungkin sudah ada dari sekitar pertengahan masa dinasti Shang, dinasti kedua di Tiongkok, atau sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Dewa pintu dalam bahasa Mandarin disebut Men Kou Kong, atau kalau disingkat sebagai Men Shen. Men itu pintu, Kou itu mulut, dan Kong itu kakek. Secara harfiah jadi Men Kou Kong itu disebut sebagai datuk penunggu rumah, atau kalau Men Shen, Shen itu dewa, berarti dewa pintu. Dewa pintu itu ada 2 dan sering diletakkan di kanan kiri pintu. Kalau zaman sekarang udah lebih canggih dan udah lebih praktis, mungkin dalam bentuk gambar yang ditempelkan di sisi kanan dan kiri dari pintu. Menurut penelitian sejarah, dewa pintu yang paling kuno yang dikenal oleh rakyat Tiongkok adalah Shen Tu dan Yulei. Ini di sisi atas yang saya tunjukin itu gambar mereka. Tentang siapa mereka ini dituliskan dalam Zhongguo Gudai Shenhua, atau artinya mitologi Tiongkok kuno.
Dikisahkan bahwa Shentu dan Yulei adalah dua saudara yang tinggal di sebuah pulau yang bernama Taotushan. Ini letaknya di Laut Timur. Jadi di sana, di pulau yang mereka tinggali itu, terdapat sebuah pohon persik yang sangat besar dengan cabang-cabangnya yang bisa melingkupi sampai beberapa ribu kilometer. Lalu di atas pohon persik tersebut terdapat ayam jantan yang berwarna keemasan. Lantas mereka kedua bersaudara itu diperintahkan oleh Huangti atau Kaisar Kuning untuk memerintah para iblis yang ada di Kayangan. Diceritakan bahwa iblis-iblis itu kan memiliki kebiasaan berkeliaran kemana-mana pada malam hari, lalu akan kembali lagi pada saat ayam berkokok. Nah, di pagi hari itulah kedua bersaudara Shentu dan Yulei ini akan mengawasi para iblis itu kembali ke tempat mereka masing-masing. Mereka akan berdiri, kedua bersaudara itu berdiri di dahan paling bawah dari pohon persik itu. Jadi dari situ mereka mengamati para iblis itu kembali dari tempat mereka berkeliaran. Shentu dan Yulei ini bukan tanpa alasan juga berdiri di bagian dahan paling bawah dari pohon persik itu, karena salah satu dahannya itu ada yang menjulur ke arah Laut Timur yang dipercaya merupakan sebagai gerbang keluar masuknya hantu. Lalu kalau dari para iblis itu ketahuan telah berbuat jahat atau mengganggu manusia, mereka akan segera ditangkap, diikat, lalu dilemparkan ke bawah jurang untuk dimakan oleh sang Raja Gunung atau harimau. Karena itulah para iblis menjadi sangat takut terhadap kedua bersaudara suruhan dari Huangti ini. Mereka tidak berani berbuat sembarangan karena takut akan akibatnya gitu. Dari cerita itulah orang-orang kemudian membuat patung kedua dewa tersebut, Yulei dan Shentu, untuk kemudian ditaruh di kanan kiri pintu depan rumah mereka. Lalu lama-kelamaan patung itu dibuat jadi lebih praktis lagi, yang seperti saya bilang, jadi dibuat gambar untuk ditempelkan di kanan kiri pintu rumah mereka. Kalau gambar itu biasanya ditempel ya, nggak diletakkan di samping kanan kirinya gitu, ditempel di daun pintu depan rumah mereka. Seiring waktu berjalan, tokoh-tokoh yang diabadikan sebagai dewa pintu ini berubah, bukan lagi Yulei dan Shentu, tapi tokoh yang lainnya, yaitu Yu Zhiqingde dan Qin Shubao. Keduanya ini ada gambarnya di bagian atas yang saya tunjukin ini. Ini merupakan tokoh pahlawan yang membantu Li Shemin untuk membangun dinasti Tang. Setelah Li Shemin naik tahta menjadi raja dengan gelar Tang Taichung atau Kaisar Taichung dari dinasti Tang, kedua tokoh pahlawan yang membantunya itu diberi gelar sebagai Raja Muda. Pada suatu hari Tang Taichung jatuh sakit. Dalam keadaan sakit itulah ia sering mendengar suara-suara yang merupakan suara-suara dari roh jahat yang memang sengaja untuk mengganggunya. Atas nasihat dari tabib istana, kedua raja muda yang orang kepercayaannya itu Qin Shubao dan Yu Zhiqingde ini disuruh menjaga di depan pintu kamar kaisar sampai sang kaisar menjadi sembuh. Jadi mereka ditugaskan untuk menghalau roh-roh jahat yang berusaha masuk ke dalam kamar tersebut gitu. Kemudian kaisar pun akhirnya menjadi sehat kembali, sehingga rakyat mempercayai tentang kesaktian dari Yu Zhiqingde sama Qin Shubao, sehingga kemudian mereka menempelkan gambar kedua orang itu di daun pintu rumah mereka masing-masing. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghalau roh jahat yang akan memasuki rumah mereka. Tapi ternyata selain dua bersaudara dan dua tokoh pahlawan tadi, masih ada lagi dua orang lainnya yang dipercaya oleh rakyat sebagai dewa atau malaikat pintu. Mereka adalah Cheng Lun dan Chen Qi.
Dan kedua orang ini dijuluki sebagai Heng Ha Erjiang, atau artinya dua panglima pendengus dan peniup. Kedua tokoh ini juga memiliki cerita legendanya sendiri yang berbeda dari kedua pasang tokoh sebelumnya. Nah, yang pertama, si pendengus Cheng Lun ini awalnya adalah seorang komandan pasukan pengawal ransum pada masa pemerintahan Kaisar Zhou dari dinasti Shang, kaisar terakhir dinasti Shang. Sesuai julukannya, Cheng Lun memiliki kesaktian mendengus. Jadi pada saat ia mendengus itu ia bisa mengeluarkan 2 sinar putih dari kedua lubang hidungnya yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan lawan-lawannya. Tapi kemudian ia beralih memihak Jiang Zeya yang memerangi Kaisar Zhou dari dinasti Shang untuk mendirikan dinasti yang baru, dinasti ketiga di Tiongkok. Ceritanya udah ada di video saya sebelumnya. Nah, dalam pertempuran menumbangkan Kaisar Zhou, Cheng Lun bertemu dengan lawan yang seimbang, yaitu si peniup Chen Qi. Sebaliknya dari Cheng Lun, Chen Qi memiliki kesaktian untuk menyemburkan gas kuning dari mulutnya. Ketika mereka bertempur, keduanya saling menggunakan kesaktian masing-masing, tapi hasilnya seri. Pada akhirnya, Chen Qi, si peniup, dapat dipukul jatuh oleh Nacha dan kemudian tewas di tangan Huang Feihu. Sementara Cheng Lun malah tewas di tangan Jin Tasheng, salah seorang panglima perang Kaisar Zhou dari dinasti Shang. Setelah dinasti Shang runtuh, berdirilah dinasti Zhou dengan Wen Wang sebagai kaisarnya. Kemudian Jiang Zeya melantik kedua orang tadi, si pendengus dan si peniup ini, sebagai dewa atau malaikat pengawal bangunan-bangunan suci. Nah, di Tiongkok biasanya patung kedua malaikat ini diletakkan di pintu-pintu kuil Buddha atau kuil Taoisme. Sementara kalau di Asia Tenggara kayak di Indonesia itu jarang ada wihara atau kelenteng yang memasang patung kedua dewa tersebut. Tapi kalau di Tiongkoknya sendiri, dari beberapa pasang dewa pintu ini yang paling banyak dipasang oleh rakyat adalah dewa pintu yang Jin Shu Pao dan Yu Zhe Qing Te. Gambar-gambar mereka tidak hanya dipasang atau ditempelkan di pintu-pintu kuil, tapi juga bisa di rumah-rumah atau di bangunan lainnya seperti kantor. Nah, selesai deh ceritanya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan yang sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam!